Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Habis makan? Sudah sarapan? Ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan kegiatan asesmen alternatif. Tapi sebelumnya kita awali dengan berdoa. Siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Ada yang berkenan memimpin doa? Ya, silahkan. Ya. Baik, hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir? Siapa yang nggak hadir? Siapa? Sakit. Satu orang. Oh, tadi Abdirrahman Dispen. Terus siapa lagi? Novi, 3 orang. Oke. Frederick. Baik, semoga disembuhkan yang sedang sakit dan yang sedang izin karena dispen atau karena yang lainnya, semoga diberikan kelancaran. Baiklah, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita, bahwa kita akan mengadakan asesmen alternatif yang seharusnya sekarang ya. Betul ya, seharusnya memang sekarang kan? Ya. Jadi ada 3 presenter atau 3 teman kalian yang akan melaksanakan atau mengikuti asesmen alternatif. Di mana kegiatan asesmen alternatif yang akan dilaksanakan hari ini dalam bentuk presentasi dan akan mempresentasikan materi yang dipahami oleh teman kalian melalui slide. Nah, melalui slide yang dikonvert ke PDF nih ya. Nah, ada 3 siswa. Nah, gimana dengan kalian yang lainnya? Di situ sudah Ibu siapkan kertas untuk mencatat segala apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan oleh teman-teman kalian. Nanti silakan kalian rekam melalui tulisan kalian di kertas yang ada. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Kita acak ya siapa dulu yang akan tampil. Apakah Shirley, Nela, atau Nafisa? Ya. Yang beruntung, semuanya akan beruntung hari ini. Ya, Nafisa. Kita beri semangat dulu untuk Nafisa. Silakan Nafisa. Bisa mempresentasikan materi yang sudah dibuat slide. Slide-nya yang mana ini identitasnya? Ibu tidak menemukan di sini identitasnya ya. Oh, bukan. Yang mana lagi nih? Nih. Ada namanya? Bukan, berarti satunya lagi mudah-mudahan ini. Yang ini? Oke, tapi kok tidak ada namanya? Oh. Oke. Ya. Ini ya berarti ya. Oke. Ya, mati lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
saya akan mempresentasikan asesmen alternatif tentang dinamika Pancasila. Bagaimana dinamika perumusan Pancasila? Dinamika perumusan Pancasila melibatkan banyak diskusi dan pengkajian sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Hingga tokoh dan kelompok memiliki pandangan yang beragam terhadap interpretasi dan implementasi setiap sila yang berpengaruh pada perubahan dan evolusi Pancasila sepanjang waktu. Pengertian dinamika. Pengertian dinamika terdiri dari 3, yaitu pertama, dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. 2. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interpendasi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Yang ketiga, interaksi dan interpendasi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Dinamika sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Perbedaan terdapat antara kalangan kebangsaan dan kalangan Islam. 3 tokoh utama yang berperan penting dalam diskusi adalah Muhammad Yamin, Soekarno, dan Soekarno. Setiap tokoh memiliki pandangan dan konsep yang berbeda. Mengenai dasar negara yang ideal untuk Indonesia. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, di mana ia mengusulkan Pancasila memiliki pengaruh besar dan diterima dengan baik oleh banyak anggota BPUPKI. Meskipun ada perdebatan dan kritik, terutama terkait dengan konsep ketuhanan, untuk menindaklanjuti hasil diskusi, BPUPKI membentuk Panitia 9. Panitia 9 mengadakan pertemuan yang menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian diwujudkan dalam hukum dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dinamika perumusan Pancasila. Dinamika dalam perumusan Pancasila terjadi karena adanya perbedaan pendapat dalam banyaknya gagasan yang diajukan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dirumuskan dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia dalam sidang tersebut. Pancasila merupakan seperangkat nilai luhur yang tercantum dalam 5 butir sila. Pancasila menjadi pedoman untuk membuat hukum, penataan kehidupan, serta berperilaku dan bertindak. Dinamika dalam pengesahan Pancasila dapat diartikan sebagai pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Dinamika ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perbedaan pendapat akibat banyaknya gagasan, perubahan kebijakan pemerintah. Peristiwa penting dalam sejarah pengesahan Pancasila pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk merumuskan gagasan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila. Pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI membubarkan dan digantikan oleh PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara oleh PPKI dalam sidang pengesahan UUD 1945. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Silakan pertanyaan, sebutkan namanya. Untuk Nafisa. Tunjuk jari, sebutkan nama, ajukan pertanyaannya. Nafisa, ya, silakan. Sebutkan namanya dulu. Ya, ini ya, biar kelihatan. Angkat tangan. Angkat tangan atau tunjuk jari? Tunjuk jari ya. Kalau angkat tangan nyerah namanya. Tunjuk jari, sebutkan nama, baru sampaikan pertanyaannya. Bu, misalnya kalau nggak ada yang nanya, saya beri pertanyaan gitu bisa? Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya yang akan bertanya. Pada tanggal berapakah? Ada temanmu yang mau bertanya. Ya, sebut nama dulu. Dwi Artika. Oh, Sidang kedua. shh. Apa tadi? Pada tanggal 10 Juli, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tanggal berapa? Tanggal 10 Juli, 10 sampai 17 Juli. 10 sampai 17 Juli. Oke. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya. Jadi tadi saya kurang paham nih perumusan Pancasila itu apa? Rumusan Pancasila. Jadi gini, perumusan Pancasila, dinamika dalam perumusan Pancasila terjadi karena adanya perbedaan pendapat dalam banyaknya gagasan yang diajukan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dirumuskan dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Terima kasih. Ayo, pertanyaan berikutnya. Kenapa? Sama dari silakan. Siapa yang memimpin sidang BPUPKI yang pertama? Ini kan? Soekarno, Muhammad Yamin, dan Suyopomo.
namanya. Banyaknya. Satu ya. Ya, ya. Dia mau tanya apa fungsi perumusan Pancasila. Nah, Apa fungsi? simpel gitu tapi susah, bro. Apa fungsi perumusan Pancasila? Ada di situ juga. Fungsinya adalah gagasan adalah fungsi perumusan Pancasila adalah gagasan yang diajukan. Fungsi perumusan Pancasila adalah gagasan yang diajukan. Gagasan yang diajukan. Jadi dengan dirumuskan terlebih dahulu sebelum jadi 5 sila yang kalian kenal saat ini, harapannya gagasan atau ide-ide yang disampaikan oleh para pendiri bangsa pada saat itu bisa bagaimana? Bisa terancang dengan baik. Mungkin nggak kita kira-kira langsung menjadi 5 sila tanpa harus ada proses perumusan. Cari formulanya dulu. Ya. Kalian mau naik motor dengan selamat, cari formulanya dulu. Gimana caranya naik motor biar selamat? Cek dulu remnya, cek dulu minyaknya, bensinnya. Kalau kosong bisa jalan nggak? Kalau motornya rusak bisa jalan nggak? Ada dirancang dulu, direncanakan dulu. Itu ya. Betul nggak, Andika? Betul nggak? Direncanakan dulu, dirancang dulu, dibuat prosesnya dulu. Supaya apa? Supaya menghasilkan satu keputusan yang semuanya orang bisa menerima. Gitu ya. Jadi apa fungsinya berarti? Supaya kenapa harus dirumuskan? Supaya semua orang bisa menerima Pancasila sebagai dasar negara. Coba kalau tiba-tiba ada 5 sila, mungkin nggak semua orang pada saat itu menerima. Ada kemungkinan tidak menerima. Kenapa ada kemungkinan tidak menerima? Ada yang tidak setuju, tidak sependapat, gagasannya mungkin nggak sependapat, idenya tidak sama. Maka ada proses tadi, melalui proses perumusan. Cari startnya dulu, cari rancangannya dulu, cari kerangkanya dulu. Bisa diterima ya? Dari kami? Baik. Satu pertanyaan lagi kita kasih kesempatan untuk diajukan dengan Asa.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bisa kita acak kembali siapa yang akan tampil berikutnya. Ya, Naila atau Sherly? Naila atau Sherly? Oh, Sherly. Silakan Sherly. Kita beri aplaus dulu untuk Sherly. Ini Bu. Yang ini Bu, yang ini. Baik, Sherly. Presenter. Pastikan kertasnya jangan sampai kosong. Ya, maksudnya jangan sampai kosong tuh nggak ada yang ditulis. Ya, itu boleh. Ya, sebaliknya boleh kalau sudah penuh. Bisa Sherly dimulai, silakan. Selamat pagi semuanya. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan asesmen alternatif tentang dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interpretasi antara anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antar anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Bagaimana dinamika perumusan Pancasila? Dinamika perumusan Pancasila melibatkan banyak diskusi dan pengajian sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Banyak tokoh dan kelompok memiliki pandangan yang beragam terhadap interpretasi dan implementasi setiap sila yang berpengaruh pada perubahan dan evolusi Pancasila sepanjang waktu. Dinamika sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 antara lain. Perbedaan pendapat antara kalangan kebangsaan dan kalangan Islam. 3 tokoh utama yang berperan penting dalam diskusi adalah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Setiap tokoh memiliki pandangan dan konsep yang berbeda mengenai dasar negara yang ideal untuk Indonesia. Pidato Soekarno pada 1 Juli 1945, di mana ia mengusulkan Pancasila memiliki pengaruh besar dan diterima dengan oleh banyak anggota BPUPKI, meskipun ada perbedaan dan kritik, terutama terkait dengan konsep ketuhanan untuk menindaklanjuti hasil diskusi. BPUPKI membentuk panitia 9 mengadakan pertemuan yang menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian diwujudkan dalam hukum dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dinamika dalam perumusan Pancasila terjadi adanya karena perbedaan pendapat dalam banyak gagasan yang diajukan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dirumuskan dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juli 1945. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia dalam sidang tersebut. Pancasila merupakan seperangkat nilai
luhur yang tercantum dalam 5 butir sila. Pancasila menjadi pedoman untuk membuat hukum, penaatan kehidupan, serta berperilaku dan bertindak. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, Silakan pertanyaannya. Ya, sebutkan nama. Itu yang mana? pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Oh. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Satu pertanyaan lagi. Tidak kan? Pertanyaan dari sebutkan nama dan sampaikan pertanyaannya. Yang mana ya? Nama yang ibu. Sebutkan nama dan sampaikan. Ayo bertanya. Saya Bu. Ya, sebutkan nama dan sampaikan pertanyaannya. Saya Muhammad Sani Kurniawan. Saya ingin tanya apa isi 5 butir sila Pancasila? Jadi kalau tadi 5 butir sila Pancasila. Nah itu apa yang tercantum dalam 5 butir sila? Oh. Setiawan bertanya 5 butir. 5 butir sila. 5 butir sila. Pancasila ya? Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. Pancasila 1. Kira kawan. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebutkan nama dan sampaikan pertanyaan. Nama saya Mutia Naisila. Apa? Di mana sidang PPUPKI dilaksanakan? Nggak ada
Masa? Atasnya lagi, bener ya? Iya. Dari Santo, masih di Jakarta di Bogor juga. Di Jakarta? Hah? Jakarta rumah. Pertanyaan dari Pfizer tadi apa? Di mana sidang BPUPK dilaksanakan? Di mana kira-kira? Oh, jangan dikira-kira ya. Di jalan? Jalan apa? Sampai kita belum pernah ke sana ya di Gedung Pancasila. Kita sama-sama ke Jakarta Pusat tadi. Iya, Bu. Iya, Bu. Di Jalan Jambon nggak ya? Nanti kita ke sana. Sebutannya sekarang namanya Gedung Pancasila. Waktu itu namanya UIN karena Jepangnya punya kan? Wacana. Kalau kan ke sana hemat saja ya. Nanti malam pun bisa sampai sana. Dari Jalan Cirebon, Jakarta Pusat, berada di sebutan sekarang namanya Gedung Pancasila. Nanti kita kunjungi atau nanti malam kalian kunjungi, tinggal buka HP dan saya pakai gas. Itu ya, nanti kalian bisa ayo kalau mau pakai pesawat, pesawat telepon. Sila. Oke, pertanyaannya sudah ada 4 pertanyaan. Jalan apa tadi? Jalan apa tadi disebutnya? Pejambon. Pejambon, Pejambon. Jakarta. Ini googling lagi Gedung Pancasila. Baik, Sally cukup ya untuk 4 pertanyaan. Kita akan kasih kesempatan untuk presenter terakhir adalah Naila. Silakan ditutup, Sally. Sekian dari saya, terima kasih. Ayo silakan. Kita beri semangat dulu. Kita beri semangat untuk Naila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Dinamika Pancasila. Pengertian dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interpretasi antara anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antar anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Bagaimana dinamika perumusan Pancasila? Dinamika perumusan Pancasila melibatkan banyak diskusi dan pengkajian sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Banyak tokoh dan kelompok memiliki pandangan yang beragam terhadap interpretasi dan implementasi setiap sila yang berpengaruh pada perubahan dan evolusi Pancasila sepanjang waktu. Dinamika sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 antara lain. Perbedaan pendapat antara kalangan kebangsaan dan kalangan Islam. 3 tokoh utama yang berperan penting dalam diskusi adalah Muhammad Yamin,
Soepomo, dan Soekarno. Setiap tokoh memiliki pandangan dan konsep yang berbeda mengenai dasar negara yang ideal untuk Indonesia. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, di mana ia mengusulkan Pancasila memiliki pengaruh besar dan diterima dengan baik dan banyak anggota BPUPKI. Meskipun ada perdebatan dan kritik, terutama terkait dengan konsep ketuhanan untuk menindaklanjuti hasil diskusi. BPUPKI membentuk Panitia 9. Panitia 9 mengadakan pertemuan yang menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian diwujudkan dalam hukum dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter. Dinamika dalam perumusan Pancasila terjadi karena adanya perbedaan pendapat dalam banyaknya gagasan yang diajukan. Apa tuh? Pancasila merupakan perangkat nilai luhur yang tercantum dalam 5 butir sila. Pancasila menjadi pedoman untuk membuat hukum, penataan kehidupan, serta berperilaku bertindak. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan sebutkan nama, ajukan pertanyaan. Nama saya Fitriana Iqbal. Pertanyaannya, apa yang Soekarno usulkan pada sidang pertama BPUPKI? Memiliki pengaruh besar dan diterima dengan baik oleh banyak anggota BPUPKI meskipun ada perdebatan dan kritik, terutama terkait dengan konsep ketuhanan untuk menindaklanjuti hasil diskusi. BPUPKI membentuk Panitia 9, mengadakan pertemuan yang menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian diwujudkan dalam hukum dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter. Ya, apa juga? Yang diusulkan oleh Soekarno. jatuh 1 Juni. Kalian masih ingat nggak waktu awal-awal sidang BPUPK yang 10 perumus itu ya? 10 orang perumus, masih ingat? 10 orang perumus Pancasila, gagasan Pancasila. Ya, itu yang ditanyakan tadi ya. Itu dia. Ditanyakan itu dia tadi. Mengusul Jawab. Yang ditanyakan adalah Apa yang Soekarno usulkan pada sidang pertama BPUPKI? yang pertama ya. Ya pidato. Kalau ini pidato ya. Iya, pidato. 1 Juni. Juga kalian masih ingat ya dengan yang rumusan Pancasila pendiri negara? Ya. Dipangkas kembali. Ini kalau ini kan yang pidato 1 Juni.
Ya, ingat yang ini? Ya, ini yang ditanyakan itu tadi kalau nggak salah ya. Sidang pertama yang disampaikan oleh mereka suka begini ya. Kita kembali lagi ke sini. Ada berapa rumusan ini? Ya, ada nggak Soekarno merumuskan? Iya. Ada. Nah, ini. Apa isinya? Iya. Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memaparkan 5 dasar negara bagi Indonesia merdeka yang disebutnya dengan Pancasila, yakni 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan. Jadi bukan berarti yang 5 sila sekarang ini itu tulisannya Soekarno, bukan ya? 5 sila itu sudah hasil perumusan bersama. Kalau masing-masing perumus ini kan beda-beda kan isinya ya. Nah, yang 5 sila yang kita pahami saat ini sudah merupakan kesimpulan dari beragam perumusan atau gagasan yang berbeda-beda. Itu yang dirumuskan oleh Soekarno. Itu sebutannya adalah Pancasila. Sudah ada satu pertanyaan. Berikutnya, kita kasih kesempatan yang belum bagaimana? Biar merata. Yang belum, nanti yang sudah sabar. Oke, kalau tidak ada berarti yang sudah pun nggak masalah. Ya, silakan sebutkan namanya dan ajudan namanya. Arlet. Silakan. Apa sebenarnya BPKI bagi masyarakat Indonesia? Ya, pertanyaannya keren. Apa gunanya BPUPKI dan bangsa Indonesia? BPKI ya. Gunanya, apa fungsinya, apa manfaatnya, apa keuntungannya, gitu ya. Agar Indonesia hidup sejahtera. Agar Indonesia hidup sejahtera, ya nggak salah. Nah, boleh yang lainnya? Yang lainnya boleh dijawab pertanyaannya yang tadi. Apa gunanya BPUPK itu proses? Jawabannya tadi supaya masyarakat Indonesia sejahtera, ya memang harus sejahtera. Tapi adakah hal-hal yang saat itu bertanya atau menjawab? Membantu menjawab? Bertanya, membantu menjawab dulu ya sementara ya. Apa gunanya BPUPK? Apa keuntungannya saat itu? Kemudian dibentuknya BPUPK. Ya. Ini kan pertanyaan penting ya. Ya. Pertanyaan yang penting, apa pentingnya ya BPUPK itu pada saat itu harus ada yang bisa bantu jawab selain dampaknya nanti yang disampaikan oleh Nela untuk sejahtera ya masyarakatnya. Mana? Yang bisa bantu jawab untuk pertanyaan berikutnya. Yuk, tidak ada yang salah. Yang salah kalau tidur di kelas. Yang salah karena tidur di kelas.
Mau jawab salah nggak? Yuk, biar nggak tertidur. Kelas jawab pertanyaan. Gila, Bu. Apa gunanya BPUPK itu kok sampai dibentuk? Apa hubungannya bagi Bank Indonesia BPUPK pada saat itu dibentuk? Ya, sudah sampai sini tidak ada yang tahu urusannya. Ya, silakan. Ya. Jadi kebetulannya BPK itu bentuk pada saat itu adalah untuk membuat rumusan Pancasila yang kita kenal sebagai kira-kira sekarang, dan gunanya bagi sekarang adalah itu membuat Indonesia menjadi Pancasila sebagai pegangan. Ya, tepuk tangan. Pertanyaannya keren, jawabannya keren. Ya. Kalau nggak ada Pancasila, akhirnya nggak jadi sejahtera kan, Nak? Iya, Pak Lusuri itu ada yang kuat, dia yang benar. Itu ya, Ren, ya. Juga kalau pada saat itu nggak dibuat Jepang sebuah badan, siapa usaha-usaha, balik kayak pertanyaannya BPUPK? Badan Badan usaha, badan sendiri, usaha, siapa? Indonesia. Ya, Indonesia belum ada karena belum merdeka. Lalu siapa? Jadi ada badan satu itu, dan bentuk badan atau sebuah misalnya organisasi, ya, itu kemudian mengadakan sidang atau yang kalian kenal itu sekarang diskusi, bahas tentang dasar negara. Nah, akhirnya tersusunlah Pancasila yang kita kenal, yang disepakati oleh semua orang yang berbeda-beda di negeri kita ini. Ada Islam, Buddha, Hindu, dan seterusnya, semua disepakati kalau Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar, sebagai dogma bagi bangsa Indonesia. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Siapa nih, Rahmat? Oh, Andika. Andika atau Ramadan? Ramadhani yang ini. Ramadhani yang mana? Bisa yang mana Andika? Oh, Andika yang mana? Silakan. Oh, siapa saja panitia 9 PPKI. Panitia 9. tadi ada. Ya, nggak apa-apa lah mengingat kembali kan pertanyaannya. Ya kan? Di atas nggak? Kawan yang sudah hafal dari mana anggotanya ya? Ada berapa anggotanya ya? Banyak. Panitia siapa ya? Iya, Kak. Itulah, ada lagi. Itu BPUPK. Sama enggak BPUPK sama panitia 9? Beda ya. Kalau ini baru penyelidikan nih. Mana kira-kira ya panitianya? Anggotanya berapa? Gila. Nah, enggak ya itu. Ini BPUPK. Anggotanya mana? Di panitia 8. Ada panitia sebelumnya itu ada panitia 9 juga. Setelah itu baru dari yang panitia kemudian ada berapa anggotanya? Ada berapa anggotanya berarti? Siapa saja? Soekarno, Muhammad Hatta,
AA Maramis, KH Wahid Hasji, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Abi Kusno, Joro Sojoso, Ahmad Subarjo. Oke. Ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan ya. Sudah ditemukan? Ada 9. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menyemangati Kaltara di hati ya. Doakan. Semoga kita menjadi Kaltara di hati. Sembilan tokoh itu mana yang paling kalian kenal? Bagus ya. Oh ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada. Ya. Sekian. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan berarti ya cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Terima kasih, luar biasa. Yang bertanya pun semangat, yang presentasi semangat. Nah, nanti 3 teman kalian yang sudah mendaftar di asesmen alternatif berarti akan melaksanakan asesmennya pada bulan November ya. Yang ini cukup 3 orang saja. Baik, masih ada waktu, kita sampai dengan jam 10.30, kurang lebih ada 9 menit. Ibu kasih kesempatan, silahkan kalian melengkapi catatan yang ada di kertas. Gimana caranya terserah. Nah, sampai dengan jam pergantian jam. Setelah itu dikumpulkan ya. Ibu kasih bonus waktu 4 menit saja kalau mau mengisi kertas kalian supaya tidak kosong. Kalau cuma 1 baris saja kan nggak enak. Bisakah nak kalau misalnya ibu balik ke sini ya? Ya sudahlah. Iya. Susahnya punya kabel pendek. Ya. Akhirnya. Berapa durasinya? Ibu kasih waktu. 7 menit lagi sudah mau pergantian ya. 4 menit sajalah. Setelah 4 menit wajib dikumpul. Enggak ada. Ibu kasih waktu kalian 4 menit, silahkan entah gimana caranya untuk mengisi kertas kalian. Mungkin yang tadi tiba-tiba hilang fokus, tertidur lelap, ya, bermimpi, hilang konsentrasi, ya carilah 4 menit. Oh, sudah 3 menit berjalan, kurang 3 menit. Kenapa? Boleh gambar, tulisan aja bentuknya ya, tulisan aja, bukan gambar. Maksudnya kertas yang sudah kalian pegang itu, siapa tahu masih 1 baris, gitu kan? 1 kata, ibu kasih. Wah, ada yang tidur nih. Ibu panggil siapa nih ya? Jangan, ibu nggak mau foto. Dia ngantuk sekali. Halo? Boleh dibangunkan? Pelan bangunkannya, nanti sakit kepala nak. Tadi malam tidur jam berapa?
1:30, ya Allah. Nak punya Arlen. Jam 1 nggak sampai jam 1 apa yang dikerjakan, Nak? Hah? Apa yang dikerjakan tadi malam sampai jam 1? Hah? Oh, nggak bisa tidur. Kamu pegang HP nggak waktu mau tidur? Iya. Iya, iya pegang. Ah, itu. Karena pegang HP kan mau nggak mau buka kan? Nah, itu. Mau nggak mau harusnya kamu cerai dengan HP dulu. Nah, HP-nya cerai dulu, taruh di mana? Di atas atap. Barulah tidur. Nah, kalau jam 1 ini, Nak, iya pastilah ibu aja tidur jam 11 lewat 15 menit aja sekarang ini mau rasa roboh kan. Maunya tidur. Dicoba ya, Nak ya. Susah tidur tuh kan jadi penyakit juga ya, Nak ya. Nah, gimana ini caranya? Ini kan masih banyak yang kosong toh. Ibu kasih durasinya cuman itu. Oh, tinggal 1 menit udah. Ayo biar nggak terlalu sedikit tulisannya di situ. 1 menit 40 detik. Ayo 40 detik lagi. Setelah itu langsung dibawa ke depan. Andika sudah gak nambah-nambah lagi tulisannya? Oh, bingung. Padahal ibu kasih kesempatan loh kan, yang penting dapat. Oh, kalau bingung tanya temannya, boleh. Ayo 14 detik. Lebih dari 14 detik ibu kasih tanda. Tanda lebih dari 4 detik. Gak usah lari ya. Banyak kabel melintang. Ya, selesai. Tidak ada penambahan waktu. Sudah selesai. Penambahan waktu 4 menit sudah selesai. Ayo, kenapa? Ya, dibalik. Oh, kenapa nggak di sini? Oh, sama aja, masih kosong. Sudah ya ini ya? Sudah kan? Baiklah semuanya. Sampai di sini kegiatan asesmen kita. Kita akan bertemu lagi pada hari Rabu 2 minggu berikutnya, gitu ya. Tetap semangat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.